Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Mercenary King. Dan ini bagian ke-16 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, waktu berlalu begitu saja. Kemudian Shin memperlihatkan Ghislaine dan rombongannya yang sudah tiba di Tower Crimson Flame. Para mercenari yang ikut bersamanya sangat terpukau melihat bangunan yang ada di sana. Terlebih lagi dengan Gordon, ia tidak menyangka jika bangunan yang ada di sana begitu tinggi. Aku sudah pernah mendengar mengenai tempat ini, tapi aku tidak pernah membayangkan jika aku akan berkunjung ke sini. Hanya melihat sekitar saja. Ini sudah sangat berbeda dengan wilayah yang ada di Perdium. Tidak hanya pada bangunan saja yang mereka kagumi, mereka juga terkagum saat melihat beberapa orang yang memperbaiki jalanan dengan magic mereka. Melihat ada rombongan yang menurut Magic Sir itu mencurigakan, mereka memberikan tatapan tajam ke arah rombongan Ghislaine sembari mendecih, lalu mereka mengayunkan tongkatnya ke udara dengan mantra yang turut menyertainya. Seketika, asap biru muncul dari tongkatnya dan mulai menyelimuti tubuhnya. Kemudian orang-orang itu pun mulai menghilang bersamaan dengan asap yang menyelimutinya. Melihatnya, para mercenari pun dibuat sangat heboh dengan hilangnya para Magic Sir. Mereka tidak percaya jika mereka bisa menghilang hanya dengan hitungan detik. Mereka sangat terkagum dengan magic yang menurut mereka sangat luar biasa. Mendengar suara-suara yang dikeluarkan mercenari di belakangnya, Kaur menegur mereka dan memintanya untuk tidak bertingkah seperti orang bodoh. Lalu Ghislaine menjelaskan, jika para Magic Sir itu menggunakan mantra penyamaran sehingga mereka tidak dapat melihat para Magic Sir itu. Ghislaine menduga, jika para Magic Sir itu tidak menyukai kedatangan mereka. Walaupun tower ini sudah tidak menjadi yang terbaik lagi, tapi Magic Tower tetaplah Magic Tower, ujar Belinda dengan penuh kekaguman. Gillion menambahkan, selain itu, Bripan juga adalah salah satu wilayah terkaya yang ada di kerajaan. Di permukaan memang terlihat seperti itu, tapi siapa juga yang menyangka jika tower yang pernah mencapai puncaknya akan jatuh ke bawah, ujar Ghislaine dalam hatinya. Setibanya mereka di gerbang Magic Tower, mereka dibuat cukup terkejut karena di sana tidak ada seorang pun yang berjaga. Di sana hanya ada 2 jirah yang lengkap mulai dari pelindung kepala sampai senjata. Kenapa tidak ada penjaganya? Kenapa juga hanya ada armor yang tergeletak di depan gerbang? Memecahkan rasa heran mereka, seseorang dari atas tower berteriak meminta mereka untuk berhenti. Lalu orang itu merapalkan mantra. Seketika, benang aura tercipta, jirah yang tergeletak sebelumnya, melayang dan kemudian menyatu menjadi satu seperti seorang penjaga. Orang yang mengendalikan jirah itu mengatakan, tidak sembarangan orang bisa memasuki Magic Tower ini. Orang itu juga meminta Ghislaine untuk menunjukkan identitasnya. Gillion menimpali dengan memperkenalkan identitas Ghislaine pada kedua orang itu. Setelahnya, Gillion meminta kedua orang itu untuk memanggil orang yang bertanggung jawab dalam transaksi barang. Kami membawa barang berharga yang pastinya kalian suka. Namun dengan tegas orang itu menolaknya tanpa melihat barang apa yang rombongan Ghislaine bawa. Kami tidak membeli apapun, jadi tolong pergilah dari tempat ini. Merasa geram dengan perlakuan mereka, Belinda mengatakan, apa kalian tidak mau melihat terlebih dulu barang yang kami bawa sebelum menolaknya? Orang itu kembali menimpali dengan perkataan yang sangat menusuk hati. Bukankah kalian dari Perdium? Bukankah itu wilayah pengemis di utara? Semua hal yang berasal dari sana, mungkin hanya material monster yang berkualitas rendah atau mungkin moison murah. Bertransaksi dengan kalian hanya akan membuang-buang waktu. Lalu orang itu meminta rombongan Ghislaine untuk pergi. Bersamaan dengan itu, orang itu mengendalikan kedua jirah itu untuk mengusir mereka. Merasa tidak terima dengan orang itu yang mengatakan pengemis, dengan geram Belinda meminta mereka untuk turun dan hadapi mereka secara langsung. Dengan bingung Gillion menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Tidak memusingkan hal itu, dengan santai Ghislaine menunjukkan potongan kecil runestone sembari mengatakan apa kamu yakin? Jika kamu memang seorang mage, seharusnya kamu mengetahui benda apa ini. Dan benar saja, seketika mata orang itu pun terbuka lebar, ia sangat terkejut dengan apa yang Ghislaine tunjukkan. Lalu ia bertanya memastikan, apa itu artinya semua yang ada di kereta itu? Ghislaine langsung menyela dengan mengatakan, kalian mau beli apa tidak? Singkat cerita, Ghislaine pun akhirnya diizinkan masuk ke sana. Sembari menunduk orang itu meminta maaf atas perkataan sebelumnya. Kami salah mengenali tamu yang terhormat sepertimu. Pria dengan kacamata memperkenalkan diri jika namanya Sylvain. Seorang trade manager di Magic Tower itu, Sylvain meminta Ghislaine untuk mengatakan apapun yang dibutuhkan. Ghislaine menimpali sembari menunjuk ke arah belakang. Seperti yang kalian lihat sebelumnya, kami membawa runestone dalam jumlah yang banyak. Aku ingin bicara dengan orang yang bertanggung jawab dalam transaksi ini.
Aku ingin bertemu dengan Master Tower ini secara langsung. Sylvain pun sangat terkejut mendengarnya. Meski begitu, ia menyanggupi permintaan Ghislaine. Lalu ia meminta orang di sampingnya untuk mengantar Ghislaine ke ruang penerimaan, sedangkan dirinya akan memberitahu Master Tower. Sembari mengikuti orang itu, Belinda mengejeknya karena sebelumnya orang itu mengatakan wilayah pengemis. Seharusnya seperti ini dari awal, beraninya kamu menghina wilayah kami. Orang itu pun tidak menimpali, ia hanya terdiam dengan keringat dingin yang menjalar ke punggungnya. Tidak lama langkah mereka terhenti ketika suara dentuman yang cukup keras bergema di sana, juga getaran yang cukup kuat turut menyertainya. Dengan heran Ghislaine menanyakan apa ada sesuatu yang terjadi, orang itu meminta Ghislaine untuk tidak perlu khawatir. Orang itu juga menjelaskan, jika suara dan getaran itu biasa terjadi saat penelitian sihir sedang berlangsung. Kemudian kita dibawa ke sumber dari suara itu tepat di salah satu ruangan. Sin memperlihatkan 3 orang pria yang baru masuk ruangan itu, juga terdapat seorang wanita yang berada di depan mereka. Wanita itu adalah seorang mage yang pernah diperlihatkan di video sebelumnya. Seorang pria dengan sebelah kacamata berkata, "Bukankah aku sudah mengatakannya padamu? Jangan pernah mencoba untuk menginjakan kaki di lab riset, kamu sendiri bahkan tidak bisa menggunakan sihir. Tapi kamu malah menempati salah satu tempat di lab riset. Apa kamu mengabaikan perkataan dari Alphau, pewaris Magic Tower dan seorang Master Circle ketiga?" Kedua pria di belakangnya menambahkan, "Entah apa yang dipikirkan Master sampai menerima orang sepertimu. Kamu seharusnya bersyukur karena Grandmaster Crimson Flame memberimu kesempatan." Dengan ekspresi yang cukup menggemaskan, yang membuat hati di dalam dada berdebar seketika, wanita itu berkata, "Tapi aku juga punya hak untuk menggunakan lab riset karena aku juga seorang mage." Mendengar itu, si pria dengan sebelah kacamata menimpali, "Baiklah, aku akan menganggapmu seorang mage, karena itu, seharusnya kamu bisa menghentikan serangan dasar dengan spell pertahanan. Ayo coba tahan ini." Bersamaan dengan perkataannya itu, pria itu mengangkat tangannya, lalu kelebatan asap biru muncul dari tongkat di belakang punggungnya. Kemudian asap itu menuju tangan pria itu dan berubah menjadi api yang berkobar. Di saat api itu diluncurkan ke arah wanita itu, entah karena tidak bisa merapal atau memang wanita itu ketakutan, ia tidak berusaha menghalau serangan itu, tapi malah memalangkan tangannya di samping wajahnya sembari menutup matanya. Beruntungnya, di saat serangan itu hampir mengenai si wanita, dengan cepat Ghislaine berlari ke hadapannya, dan lalu menghalau serangan itu dengan menebaskan pedang di tangannya. Karena tebasan itu, serangan api itu pun lenyap dibuatnya. Rupanya seperti ini penelitian sihir yang kalian lakukan, jadi ini apa yang orang pelajari di Crimson Flame. Lalu kita dibawa ke ruangan Master Tower. Terlihat, di sana terdapat seorang pak tua dengan rambut panjang juga putih. Orang itu sedang mengeluh atas stok runestone mereka yang telah habis. Dikenalkan, jika orang itu bernama Hubert, seorang Master Tower dari Crimson Flame. Di sana juga terdapat beberapa orang yang turut menemaninya. Dengan setianya mereka mendengarkan setiap ocehan dari master mereka, tidak ada satupun dari mereka yang berani menimpali atau menyela perkataannya. Dalam diamnya mereka berkata, "Setiap kali aku mencoba untuk mengamankan pasokan, mereka mengatakan ada penggunaan lain yang lebih baik dan menundanya. Daripada itu, mereka malah menghabiskan waktu bergaul dengan para bangsawan dan membeli perhiasan serta barang-barang mewah. Aku sudah tidak tahan lagi." Salah satu dari mereka membandingkan pemimpin mereka dengan pemimpin dari Tower Scarlet. Masalah runestone memang masalah yang cukup genting, tapi master dari Tower Scarlet adalah Mage Circle ke-7, sedangkan master kita hanya Mage Circle ke-6. Mendengar bawahannya mengatakan hal itu, Hubert pun menjadi sangat kesal padanya. Ia meminta orang itu untuk tidak membandingkan dirinya dengan orang itu. "Jika saja aku memiliki runestone lebih, aku bisa mencapai Circle ke-7 tanpa waktu lama." "Baiklah, karena kita kehabisan runestone, kita tidak bisa latihan dengan baik, jadi apa rencanamu untuk itu?" timpal Pak Tua Topi Hijau. Mendengar itu, Hubert menjadi bingung dengan apa yang harus ia katakan. Ia pun berusaha mengalihkan pembicaraan dengan mempertanyakan asal-usul runestone yang didapatkan Tower Scarlet. Apa dia menghabiskan pasokan runestone dari pasar sehingga kita tidak mendapatkan bagian? Ucapannya pun terhenti ketika Sylvain tiba di sana sembari berteriak mengatakan ada keadaan darurat. Bukannya menanyakan apa yang terjadi, Hubert malah memaki Sylvain karena mengganggu perkataannya. Sylvain pun meminta maaf atas kelancangannya itu. Lalu ia meminta Hubert untuk segera melihat ke bawah, ada seseorang yang membawa runestone dalam jumlah yang sangat banyak. Sontak, mendengar itu, semua orang yang ada di sana dibuat sangat terkejut. Matanya langsung terbelalak terbuka lebar. Kembali ke sisi Ghislaine, mulai dari sini kita akan panggil pria yang menyerang si wanita itu dengan namanya, yaitu Alphau. Merasa terganggu dengan kehadiran Ghislaine, Alphau pun kembali melancarkan beberapa serangan api secara beruntun. Namun,
Setiap serangan itu dengan mudahnya Ghislaine blokir dengan ayunan sederhana. Setiap serangan api itu mengenai pedang Ghislaine, api itu pun lenyap seketika. Merasa tidak terima dengan serangannya yang dengan mudah dihancurkan, Alpha melancarkan serangan api yang jauh lebih besar dari sebelumnya, tidak membiarkan serangan itu mengenai dirinya. Ghislaine segera mengayunkan pedangnya secara horizontal, dan membuat serangan api itu pun terbelah menjadi dua bagian. Melihatnya, kedua bawahan Alpha pun sangat terkejut. Begitu juga dengan si wanita, mereka tidak menduga jika serangannya dapat dipatahkan dengan mudahnya hanya menggunakan senjata. Sedangkan di sisi Alpha, ia menjadi sangat panik melihat serangannya yang lagi-lagi dipatahkan, keringat dingin mulai membasahi wajahnya, ia tidak menyangka jika serangan mematikannya akan dengan mudah dibelah olehnya. Siapa kamu sebenarnya? Tepat setelah Alpha menanyakan hal itu, tiba-tiba untaian benang muncul dan mengelilingi tubuhnya, lalu mencengkram dan mengikatnya. Berani sekali kamu menyerang tuan muda, ujar Belinda sembari mengencangkan ikatannya. Alpha pun menjadi sangat panik, wajahnya memucat, siapa kalian ini sebenarnya? Tidak lama, Hubert dan yang lainnya tiba di sana. Hubert pun berteriak meminta mereka untuk berhenti. Apa yang terjadi di sini? Mengetahui jika orang itu adalah Master Tower, Ghislaine meminta Belinda untuk melepaskan Alpha. Belinda pun menurutinya sembari mendorong Alpha ke depan. Selayaknya anak manja, Alpha langsung berlari ke dekapan Hubert sembari mengatakan ada penyusup. Aku sedang menghentikan Vanessa memasuki lab, tapi tiba-tiba dia menyerangku. Aku cuma tidak mau Vanessa terluka. Karena itu aku melarangnya untuk masuk ke lab. Melihat itu, Belinda mengejeknya karena bertingkah seperti seorang perempuan yang menangis dan merengek pada ayahnya. Alpha pun kembali kesal dibuatnya. Ia menyangkal tuduhan Belinda itu dengan mengatakan jika dirinya seorang lelaki. Karena sebelumnya Alpha mengatakan Vanessa. Mulai dari sini kita panggil si wanita itu dengan namanya. Vanessa menimpali jika dirinya hanya ingin menggunakan laboratorium. Sedangkan di sisi Ghislaine, ia fokus memperhatikan Vanessa. Ia merasa familiar dengan Vanessa. Ia merasa jika dugaannya tidak salah. Vanessa adalah seseorang yang dijuluki The Budding Nightmare Vanessa di kehidupan sebelumnya. Arti dari julukan itu adalah mimpi buruk. Ghislaine tidak menyangka jika sosok yang dijuluki mimpi buruk itu memiliki masa-masa seperti itu. Kembali ke sisi Hubert, ia merasa geram setelah mendengar perkataan dari Alpha. Ia segera memasang kuda-kuda sembari mengeluarkan magicnya. Percikan api mulai muncul dari ujung tongkatnya dan kemudian menjadi berkobar di atas telapak tangannya. Kamu tidak hanya menyusup masuk ke dalam tower, tapi kamu juga mencoba melukai muridku. Aku akan membakarmu sampai menjadi abu. Merasakan energi yang dikeluarkannya itu cukup besar. Belinda menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Sepertinya teknik itu cukup berbahaya. Namun dengan santai Ghislaine menghadapi Hubert sembari memperkenalkan diri. Maaf karena aku terlambat memperkenalkan diri. Aku tuan muda dari wilayah Perdium, Ghislaine Perdium. Aku datang ke sini untuk menjual runestone. Bawahanku sedang menunggu di luar sembari menjaga tumpukan runestone. Mendengar itu, serangan yang Hubert keluarkan itu pun lenyap seketika. Wajahnya menjadi datar, pandangannya terlihat kosong. Dari raut wajahnya itu, kita bisa mengetahui jika Hubert sangat terkejut. Setelah mengetahui orang yang dihadapannya itu adalah seorang penjual yang dikatakan Sylvain sebelumnya. Beberapa waktu setelah itu, Sin memperlihatkan Hubert dan orang lainnya tiba di depan tumpukan runestone. Pak tua topi biru dan merah sangat terkejut dibuatnya, keringat turut membasahi wajahnya. Mereka mengutarakan rasa keterkejutannya setelah melihat tumpukan runestone yang ada di hadapannya. Apa ini benar-benar runestone? Dari mana dia mendapat runestone sebanyak ini? Pak tua topi kuning menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Kelihatannya ada 10 gerobak yang penuh dengan runestone. Hubert tidak menimpali perkataannya, ia hanya terdiam membatu dengan wajah yang datar. Kemungkinan ia sedang mencerna situasi yang terjadi saat ini, sesuatu yang sedang ia saksikan itu. Tiba-tiba Hubert pun meledak dalam tawanya. Suara itu pun bergema di sana dan membuat semua orang terkejut sekaligus heran padanya. Memangnya apalagi yang akan dilakukan dengan runestone sebanyak ini? Ini adalah pemberian dari surga. Dengan semua ini, aku bisa mengalahkan Tower Scarlet sekali untuk selamanya, ujar Hubert setelah tawanya yang menggelegar. Menyadari jika tingkah konyolnya disaksikan banyak orang, Hubert berdehem dan lalu mengatakan penilaiannya atas runestone yang Ghislaine bawa. Dengan harapan dapat membeli runestone itu dengan harga yang murah, ini lebih sedikit dari apa yang aku kira. Kualitasnya juga tidak terlihat sebagus itu. Merasa terhina dengan perkataannya itu, Kaur langsung menyela ucapannya. Kaur mengutarakan rasa kesalnya karena Hubert merendahkan barang yang susah payah mereka dapatkan. Di belakang Hubert, Vanessa menambahkan, dengan jumlah yang sebanyak itu, sejauh yang aku ketahui, 1 gerobak saja sudah bisa digunakan untuk beberapa minggu. Hubert pun dibuat kesal mendengarnya. Lalu ia meminta Vanessa untuk diam. Memangnya kamu tahu apa? Lebih baik kamu pergi saja dari sini.
Jangan ganggu bisnisku ini. Ranato sialan itu hanya meninggalkan sesuatu yang membuat sakit kepala saja. Setidaknya tahu diri jika kamu tidak berguna. Sedangkan di sisi mage tua yang bersama Hubert itu, mereka mendekati salah satu gerobak dan mengutarakan penilaian mereka. Jika dilihat dari dekat, kualitasnya memang sedikit lebih rendah seperti yang Master katakan. Sebuah wilayah miskin yang tiba-tiba memiliki runestone langka dalam jumlah yang banyak, ada kemungkinan kalau ini adalah barang palsu. Tidak terima jika runestone yang mereka dapatkan dari jerih payahnya dikatakan barang palsu. Dengan kesal Belinda menanggapi mage tua itu, "Apa yang kamu katakan? Tuan muda berusaha mati-matian untuk mendapatkan semua runestone itu. Dan kamu mengatakan jika semua itu palsu." Dengan santai, mage tua itu menimpali perkataannya dengan mengatakan, "Entah bagaimana cara kalian mendapatkannya, kami juga tidak tahu itu. Tapi belakangan ini ada banyak penipu yang berkeliaran. Memang benar jika jangan selalu percaya dengan perkataan seorang penjual." Tidak gentar dengan hinaan itu, Ghislaine menanggapi perkataannya dengan santai. "Baiklah, apa itu artinya kalian tidak ingin membelinya?" Lalu Ghislaine mengajak rombongannya untuk pergi dari sana. "Kita ke tempat lain saja. Sepertinya mereka tidak membutuhkan runestone ini." Sontak para mage itu pun menjadi sangat panik. Mereka langsung mengubah sikapnya untuk mencegah Ghislaine pergi dari sana. "Untuk menghormati usaha kalian yang membawa semua runestone itu ke sini. Bagaimana kalau kami membelinya? Kalian sudah datang jauh-jauh tapi malah kembali tanpa mendapatkan apapun." Hubert membenarkan perkataan mage tua itu, lalu ia mencoba membujuk Ghislaine. Dengan kerendahan hati, "Kami akan membeli semua runestone yang kamu bawa ini, tapi mungkin harganya akan sedikit di bawah harga pasar." Dengan dingin Ghislaine menimpali, "Sepertinya ada kesalahpahaman di sini." Lalu Ghislaine meminta Kaor untuk meninggalkan satu gerobak saja. "Bukankah kita sudah setuju hanya akan menjual satu gerobak saja?" Kaor mengiyakan juga membenarkan, "Aku benar-benar melupakan hal itu." Dengan panik, Hubert meminta Ghislaine untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ghislaine pun meminta maaf atas hal itu, "Tapi sepertinya kesalahpahaman atas jumlah yang dijual adalah kesalahan bawahanku. Tujuan kami adalah Tower Scarlet, kami butuh beberapa biaya untuk perjalanan." Mendengar itu, Hubert pun menjadi sangat panik. Dengan wajah yang dipenuhi keringat, Hubert mengatakan jika perkataan sebelumnya hanya sebuah candaan untuk mencairkan suasana. Karena itu pertama kalinya mereka bertemu. "Ayolah jangan seperti itu, mari masuk dan kita bicarakan lagi sebentar."